Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini rekan-rekanku semuanya, sahabat pecinta puyuh dimanapun saat ini Anda berada. Ya, kita sembari pagi-pagi kegiatan kita tidak terlepas dari kesibukan hari-hari kita. Ya, mungkin pemberian pakan, pemberian air minum, semuanya juga itu adalah aktivitas kita dalam menjalani rutinitas ya ternak puyuh tentunya. Nah, rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, salam sukses selalu. Yang belum subscribe ya ayo di subscribe agar kita sama-sama channel kita berkembang, bisa dinikmati, bisa belajar sama-sama, bisa mungkin siapapun yang mau komen mengenai masalah puyuh ya silahkan. Saya juga di sini tahapnya kita sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang mendahului, tidak ada yang merasa benar, yang merasa pintar. Kenapa? Ya jelas pengalaman kandang itu beda-beda guys. Ya, pengalaman kandang beda, cara perawatan juga beda. Terus kemudian hasilnya pun berbeda. Banyak sekali sih sebenarnya perbedaan-perbedaan di setiap perawatan. Karena apa? Ya, sampai hari ini, sampai hari-hari kemarin juga saya membuat review konten itu, membuat edukasi itu tidak selalu di kandang saya. Makanya saya keluar ke kandang-kandang kawan agar supaya ada perbedaan-perbedaan di situ. Nah, mana yang paling cocok, mana yang paling kita share, mana yang kita pingini, saya pengen seperti ini, saya pengen seperti itu, saya pengen seperti ini. Nah, itu beda-beda ya, karena kemarin kita juga ke kandangnya Pak Yus, kemudian kita ke kandangnya Mas Slamet, kemudian kita ke kandangnya Pak Mahmud, kemudian kita ke kandangnya Pak Rizal. Nah, itu kan beda-beda di situ antara perawatan dan juga pemberian pakan, pemberian minum itu banyaknya perbedaan di situ. Nah, dari situlah kita akan belajar tentang bagaimana ternak puyuh yang baik. Silahkan dipilih nantinya mana yang mau dipakai, mana yang bagus, dan mana yang nggak bagus ya nggak usah dipakai. Daripada kita capek-capek hasilnya nggak bagus, nggak usah dipakai. Nah, di kesempatan kali ini banyak rekan-rekanku yang tanya, Pak, mengenai masalah pakan ya. Pakan itu yang bagus pakai merek apa, Pak, kalau untuk puyuh petelurnya, di petelurnya. Ini kita berbicara masalah pakan pakan jadi ya tentunya ya. Kalau untuk pakan jadi itu ya macam-macam mereknya. Di situ juga ya ada P100. Saya menggunakan P100 produk dari New Hope. Kemudian ada juga Kompet ya. Kompet petelur tuh ada juga. Nah, terus kemudian ada juga PY itu ada juga. Terus kemudian Hiprofit. Hiprofit itu pakan apa ya? Hiprofit pakan ayam apa ya? Nah, kemudian ada juga Sinta. Sinta itu SP22 tuh ada juga. Terus kemudian PY500 ada, PY ada. Terus apa lagi ya? Sinta SP22 sudah. New Hope tadi P100 sudah. Kemudian Kompet juga ada. Macam-macam itu mereknya itu. Ada juga yang ngoplos sendiri, mereknya ada juga gitu. Jadi di antara merek-merek pakan tersebut, ini timbul pertanyaan baru, gaya baru, ya kan? Nah, itu sering kali ditanya, merek apa Pak yang paling bagus untuk kita ternak puyuh yang mungkin telurnya bisa banyak gitu. Nah, itu guys. Jadi di sini saya cari tempat duduk dulu aja dah, biar enak kita tegak terus dari tadi. Jadi kalau untuk rekan-rekanku apa ya?
Kalau untuk merek pakan itu memang eh, jenisnya itu ya banyak yang beredar di Indonesia. Itu tadi ada P100, kemudian PY, kemudian SP22 dari Sinta itu ada juga. Terus kemudian New Hope itu dari P100, PY100, PY500. Itu banyak merek-merek kawan. Belum lagi di daerah-daerah tertentu, belum lagi di daerah-daerah yang mungkin menggunakan merek-merek lain yang tidak kami sebut ya. Bukan berarti kami tidak mau menyebut merek produk. Tapi ya yang kita ingat ya itu. Ada Kompet, ada P100, ada PY, ada SP22 juga. Nah, itu banyak juga itu. Nah, di sini timbul pertanyaan, Pak, yang paling bagus itu mereknya apa, Pak? Yang kira-kira mungkin kandungan nutrisinya lebih apa ya? Lebih terjamin, terus puyuh lebih sehat, terus puyuh juga di situ lebih agresif, terus kemudian lebih menghasilkan telur, persentasenya itu selalu tinggi, itu mereknya apa? Nah, berbicara masalah merek pakan, kawan. Kalau menurut saya pribadi, kalau menurut saya pribadi, ini bukan masalah merek pakan yang mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang paling bagus, mana yang sedang. Kalau menurut saya semuanya kualitasnya bagus. Karena apa? Satu, itu pakan adalah pakan pabrikan. Biasanya kalau pabrik mengeluarkan pakan, itu sertifikasinya jelas. Sudah ditimbang dulu, proteinnya berapa, abu kasarnya berapa, serat kasar, vitaminnya, terus kemudian fosfornya, terus kemudian pokoknya semuanya lah itu pasti sudah diukur kalau itu merek pabrikan, pengeluaran pabrikan, atau lagi itu adalah merek terkenal. Saya yakin setiap merek itu pasti ya mempertahankan kualitasnya. Tetapi kita di sini yang make merek puyuh, pakan puyuh, itu kalau saya berpendapat itu sama saja, sama bagusnya lah gitu. Nah, jadi yang paling utama adalah bukan masalah merek bagus atau tidaknya. Saya yakin kalau pabrikan itu bagus, terus kemudian itu nanti bertelur di situ. Semuanya itu pasti sudah diukur. Nah, kemudian yang paling utama adalah harga telur di wilayah kita, kawan. Itu satu. Harga telur di wilayah kita. Kalau kita harganya murah, karena ini tadi, pakan itu harganya beda-beda. Pakan itu harganya beda-beda. Seperti yang ada di konten-konten saya. Itu ada yang Bang Reza dari perbatasan Riau kemarin, dari Tanjung Jabung Barat ke sini, dia pakai pakan merek apa saya lupa, harganya 47. Sedangkan saya pakai merek ini harganya 42. Nah, kan beda gitu loh. Artinya di mana tempat kalau menurut saya sih jangan mempedulikan pakan ini merek apa yang paling bagus, merek ini merek itu tidak masuk kalau untuk saya. Yang jelas mereknya bagus, harganya mahal. Kalau kita telurnya murah, ya tidak bakal terjangkau, kan gitu. Syukur-syukur kalau ada merek yang harganya yang relatif terjangkau, yang agak sedikit murah, terus telurnya mahal, kan gitu. Setiap daerah itu menyesuaikan, ya, setiap daerah itu menyesuaikan. Ada juga yang diakali oleh kawan-kawan, beli pakan murni yang sekiranya agak sedikit naik di atas merek yang lain, nah itu nanti dioplos, ada juga yang dicampur dengan dedak, bekatul, ada juga di situ. Cuman yang paling utama yaitu tadi, kita harus tahu di daerah kita itu harga telur berapa, terus kita menggunakan pakan harga berapa. Lu sekarang kita bisnis ini, kita ternak ini Mas, kalau bisa ya kita itu kan ada hitung-hitungan ekonomisnya seperti apa. Apakah pakan ini nanti bisa membantu, bisa menambah. Ya selisih, intinya kalau selisih per karung 10.000, 20.000, 30.000 kan sudah lumayan, kan gitu. Berarti di sini saya bisa menyimpulkan itu pakan itu tak perlu, kita tidak perlu
yang merek apa lah. Yang beredar di situ saja apa, terus kemudian kita tergantung harga telur di lingkungan kita, kawan. Kalau harga telurnya terjangkau, harga telurnya tinggi, ya kita pakai pakan yang bagus, kan gitu. Kalau memang harga pakannya, kalau memang harga telur itu nggak sesuai dengan pakan, ya kita cari alternatif lagi. Nah, gitu kalau menurut pendapat saya. Bukan berarti pakan yang ini, yang paling bagus, yang ini nggak bagus, nggak juga. Enggak, semuanya juga sudah teruji. Itu pasti semuanya sudah teruji dan semuanya keluar itu sudah yakin hasilnya pasti bagus. Kalau pakan pabrikan saya yakin itu hasilnya bagus. Saya yakin hasilnya bagus. Karena apa? Ya pakan murni. Di situ sudah dikaji terlebih dahulu sebelum keluar. Itu pasti, kawan. Itu pasti. Yang paling utama adalah kita menyesuaikan antara harga telur di lingkungan kita juga harga pakan yang ada di lingkungan kita. Kalau memang tidak ketemu, ya kita cari alternatif lain lagi. Nah, mungkin seperti itu, kawan ya. Kalau menyikapi harga merek pakan yang paling bagus apa, ya di sini ya saya ya bingung juga. Iya, saya bingung juga. Kalaupun kita pakai merek yang paling bagus, kalau telur kita murah ya nggak terkejar juga di harga telur gitu loh. Nah, jadi mungkin hanya itu sedikit review dari kami, sedikit pemasukan, sedikit gambaran lah untuk kita semuanya yang ternak baik di seluruh penjuru negara tanah air lah pokoknya. Salam sukses selalu, salam ceketer ya. Nah, itu disambut salamnya hampir lupa Pak Edi, salam ceketer kata kawan-kawan Boyo ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk saya, untuk rekan-rekan yang mungkin pemula, yang mungkin sudah lama, ya itulah intinya kita lihat, kita menengok daripada telur di wilayah kita masing-masing ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan, ya mohon maaf. Ini konten ini kami hanya ya pinginnya berbagi saja ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam. Salam ceketer untuk kita semua ya.